Baik rekan-rekan, penyuluhan hukum kali ini berkaitan dengan gabungan perbuatan yang dapat dihukum atau disebut juga dengan sum up atau disebut juga dengan konkursus. Perlu saya jelaskan secara sederhana, konkursus ini adalah atau gabungan perbuatan pidana ini adalah satu perbuatan yang dilakukan melanggar sekaligus beberapa ketentuan pidana yang dapat kita bandingkan juga dengan apa itu yang disebut dengan turut melakukan perbuatan pidana, yang melakukan satu perbuatan pidana yang melibatkan beberapa pelaku. Dan juga dalam hal ini kita dapat perlu membandingkan perbedaan antara konkursus atau summon law dengan residivis, bahwa summon law ini merupakan pengulangan perbuatan pidana yang belum diselingi oleh putusan pengadilan atau belum ketahuan atau belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya. Sedangkan residivis melakukan tindak pidana yang sebelumnya sudah pernah dilakukan dan sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan atau vonis hakim. Lalu perlu saya gambarkan bahwa penggabungan konkursus ini dapat dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu konkursus realis, konkursus idealis, dan konkursus berlanjut. Yang pertama kita perlu membahas dulu apa itu konkursus idealis, bahwa konkursus idealis ini melakukan satu perbuatan yang melanggar sekaligus melanggar beberapa ketentuan pidana 2 atau lebih. Dalam pasal 63 diatur ketentuan bahwa jika hal demikian, maka yang dikenakan adalah pidana pokok yang paling berat dan menghilangkan kejahatan yang ringan tadi. Seperti contoh yang berikan, yaitu menembak seseorang yang terhalang oleh kaca. Untuk menembak seseorang itu tentu kita harus otomatis memecahkan kaca itu. Dengan hal ini dapat kita lihat bahwa yang niatnya hanya membunuh, melanggar satu ketentuan, tetapi nyatanya melanggar 2 ketentuan, yaitu ketentuan pembunuhan yang diatur dalam melanggar ketentuan pasal 338 dan melanggar pasal 406 perusakan barang. Dan contoh lainnya dapat saya berikan itu bahwa dalam hal ini memaksa seorang wanita melakukan persetubuhan dengan sebuah ancaman atau kekerasan di depan umum. Dalam hal ini kita lihat, mungkin sekilas kita lihat dia hanya melakukan pemerkosaan, tetapi dia melanggar 2 ketentuan sekaligus, yaitu melakukan pemerkosaan dan melakukan pelanggaran terhadap kesopanan dalam arti kesusilaan yang diatur dalam pasal tadi pemerkosaan diatur dalam 285 dan pelanggaran kesusilaan itu 281. Dalam hal ini diterapkan yaitu yang paling berat, yaitu 285 pemerkosaan. Lalu perlu saya jelaskan bahwa untuk menentukan berat ringannya pidana pokok itu secara hierarki dapat kita lihat dalam pasal 51 dilarat pasal 10 KUHP, yang dimana secara hierarki sudah tersusun di sana susunan hukuman yang paling berat hingga teringat, yaitu pidana mati, penjara, kurungan, dan seterusnya. Lalu dalam hal ini mungkin
Oke, saya akan menjelaskan tentang concursus realis, bahwa semua yang tidak termasuk dalam concursus idealis adalah concursus realis. Concursus realis ini adalah suatu perbuatan yang dapat dilihat sebagai perbuatan yang dapat berdiri sendiri atau sendiri-sendiri. Kalau idealis tadi tidak dapat berdiri sendiri. Dalam realis ini dia melakukan tindak pidana yang dapat dilihat berdiri sendiri sehingga dapat dikenai. Saya lar dulu sebentar. Nah, dalam pasal concursus realis ini diatur dalam pasal 65 pada ayat 1 bahwa jika seseorang melakukan perbuatan pidana yang hukuman pokoknya itu yang sejenis, maka dikenakan satu pasal, satu ketentuan saja. Artinya secara sederhana dapat saya jelaskan bahwa jika ketentuan hukumannya adalah misalnya mencuri itu penjara dengan, kalau dia mencuri lagi kan penjara dengan penjara, maka hukuman yang dapat dijatuhkan itu adalah hukuman penjara. Lalu tidak boleh dengan hukuman lain, misalnya kurungan atau denda. Lalu pada ayat 2 diatur tentang batasan menjatuhkan tindak pidana itu, bahwa jika misalnya dalam pasal ayat 1 dia mencuri sepeda di rumah A, lalu mencuri sepeda lagi keesokan harinya rumah B, misalnya seminggu kemudian mencuri sepeda lagi di rumah C, maka dalam hal ini dapat kita lihat bahwa dia hanya dapat dijatuhi hukuman penjara. Dan jika perbuatan mengurangi ini akan membawa kepada terdakwa itu pemberatan yang diatur dalam pasal dalam ayat 2, dan pemberatan ini diaturnya itu dengan menambahi lamanya hukuman penjara, tetapi juga mengatur tentang batasan yang diperbolehkan untuk menjatuhkan pidana tersebut. Misal dalam hal ini yaitu sepertiga dari hukuman maksimalnya. Misalnya mencuri itu adalah kita buat itu misalnya mencuri yaitu 5 tahun. Nah, 5 tahun ditambah 5 tahun tambah 5 tahun kali sepertiganya. Hanya itulah batasan yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepadanya. Jadi ini berkaitan juga dengan state cell yang dinamakan dengan state cell penjatuhan pidana. Dalam sistem berbeda dengan halnya dengan sistem common law system yang jika satu pidana itu kita lakukan, misalnya mencuri itu 5 tahun, membunuh 15 tahun, pembunuhan berencana 20 tahun, pembunuhan berencana 5 tahun, lalu apa lagi ya, dan sebagainya. Misalnya 2 ketentuan ini, maka dalam sistem hukum Anglo-Saxon bahwa
eh, dua ketentuan pelanggaran yang dilanggar ini diakumulasi menjadi 20 tahun, 15 tahun pembunuhan biasa dan pencurian biasa itu 5 tahun. Tetapi berbeda kalau ada ketentuan lagi, misalnya penggelapan misalnya 5 tahun, maka ditambah lagi jadi 25 tahun. Itu tapi di Indonesia ini tidak menganut sistem peradilan seperti itu. Artinya kita menganut sistem penjatuhan pidana state cell absorpsi yang saya katakan tadi, adanya atau istilahnya penyerapan atau pembatasan tadi. Lalu dalam pasal 61 dalam pasal 66 ayat 1 tadi mengatur tentang tindak pidana yang sejenis mencuri, misalnya mencuri tadi. Lalu di pasal 62 ayat 1-nya mengatur tentang perbuatan pidana yang pidana pokoknya itu yang diancam itu berbeda-beda. Misalnya dia diancam dengan melanggar beberapa ketentuan, dia diancam dengan kurungan, penjara, dan denda. Maka di dalam ayat 2 ini, jika hal demikian, maka tiap-tiap dari pidana itu dapat dijatuhkan kepada terdakwa. Dengan tentunya dalam ayat 2 juga diatur batasannya tentang batasan hakim untuk menjatuhkan pidana, yaitu yang sama pada pasal sebelumnya, yaitu 1/3. Lalu dalam konkursus realis ini dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu konkursus realis homogenus dan konkursus realis heterogenus. Dan sebenarnya sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa konkursus homogenus tadi, seperti yang saya katakan pada pasal 65 ayat 1 tadi, bahwa dia melakukan suatu tindak pidana pengulangan, yaitu dengan melanggar satu ketentuan saja, atau yang pidana pokoknya itu hanya satu, yaitu mencuri. Maka yang dijatuhkan itu hanya satu ketentuan saja, yaitu penjara. Lalu yang kedua itu adalah heterogenus, yang konkursus realis heterogenus yang saya sudah katakan dalam pasal 66 ayat 1 tadi, bahwa dia melakukan tindak pidana, misalnya pergi ke suatu rumah mencuri. Lalu setelah dia mencuri, ingin keluar rumah, dia melihat misalnya di kamar ada seorang pembantu rumah tangga, lalu dia memperkosanya. Lalu setelah memperkosanya, lalu ingin pergi melarikan diri, lalu di depan dihadangi oleh satpam, dan oleh satpam, karena oleh satpam dihalangi, maka dia membunuhnya juga. Dalam hal ini dapat kita lihat bahwa dia melanggar beberapa ketentuan pidana sekaligus, yaitu pencurian, pemerkosaan, dan pembunuhan. Dalam hal ini yang
saya rarat, itu yang dimaksud dengan konkursus idealis heterogenus, melakukan tindak pidana yang berbeda-beda. Lalu saya lanjut tentang konkursus. Nah, ini dia konkursus berlanjut. Konkursus berlanjut. Konkursus berlanjut ini satu perbuatan yang dilakukan secara bertahap atau berlanjut. Misalnya seorang pembantu rumah tangga ini mengetahui majikannya menyimpan uang di lemari sebesar 10 juta. Akan tetapi dia tidak dapat mencuri 10 juta itu dengan cara mengambil semua dalam satu kali gitu. Takutnya ketahuan, seperti itulah. Lalu dia mencuri itu dengan siasat, misalnya hari pertama 100.000, hari kedua 200.000, satu minggu kemudian 500.000. Nah, itulah yang dinamakan dengan konkursus berlanjut. Dalam pasal 6 ini diatur dalam pasal 64 KUHP, jika sama halnya dengan yang saya katakan tadi, bahwa jika dalam hal ini yang digunakan itu adalah hukuman yang paling berat. Dalam hal ini dapat kita lihat bahwa realis homogenus dan realis homogenus dan konkursus berlanjut ini hampir sama. Yang bedanya itu bahwa konkursus berlanjut ini mencuri dengan secara bertahap. Yang 10 juta yang saya contohkan tadi, yang uang 10 juta tadi. Tetapi di konkursus realis homogenus tadi dapat berdiri sendiri. Misalnya mencuri sepeda di sini di rumah A, lalu mencuri speaker di rumah B, merupakan suatu perbuatan yang dapat berdiri sendiri. Saya rasa itu yang mungkin dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Jika ada mungkin yang bertanya, silakan. Dan sekian dan terima kasih rekan-rekan semua.